Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir surat Al-Fatihah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang metode tafsir Al-Quran yang benar sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama tafsir dan juga salah satu ulama mazhab Syafi'i yang hidup di abad 8 Hijriah. Di muqaddimah tafsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan tafsir Al-Quran yang pertama ayat ditafsirkan dengan ayat. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, tafsir ayat dengan al-hadis. Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kullu ma hakama bihi Rasulullah sallam fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an. Setiap hukum, setiap yang dikatakan oleh Rasulullah sallam, maka itulah yang dipahami oleh Rasul dari Al-Qur'anul Karim. Dan pada pembahasan kita yang lalu telah kita sampaikan secara global tentang sikap atau tugas al-hadis terhadap Al-Quran. Ada berapa kemarin? Ada 4. Cuma yang kita jelaskan kemarin baru 2 dengan sedikit perinciannya. Yang pertama, tugas al-hadis terhadap Al-Quran apa? Menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Seperti Al-Quran memerintahkan kita mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kemudian Rasul dalam hadis beliau menekankan hal tersebut. Kemudian yang kedua, tugas al-hadis terhadap Al-Quran apa? Menjelaskan yang belum jelas di dalam Al-Quran. Ada 4 perinciannya. Yang pertama apa? Tafsilul mujmal, memperinci yang masih global. Ayat Al-Quran misalnya mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Perincian masalah salat tidak ada dalam Al-Quran. Tentang masalah mulai takbiratul ihram sampai salam, tidak ada perinciannya dalam Al-Quran. Yang ada dalam apa?
al-hadis. Makanya Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, yaitu dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Kemudian yang kedua, tugas al-hadis terhadap Al-Quran dalam rangka menjelaskan yang belum jelas, apa itu? Ya, taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Seperti yang kita contohkan, kata para ulama, Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Secara bahasa, kata-kata tangan itu mutlak kuliat dari ujung jari sampai lengan. Namun hadis mengikat, bukan itu maksud faqta'u aydiyahuma, namun hanya sampai pergelangan tangan saja. Ini hadis mengikat yang masih mutlak dalam Al-Quran. Yang 2C apa? Takhsisul am, mengkhususkan yang masih umum dalam Al-Quran. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kata-kata zalim, kata para ulama, masih umum. Karena zalim itu ada zalim seorang hamba kepada dirinya, zalim seorang hamba kepada saudaranya. Ada lagi kezaliman yang sangat besar yang kata Allah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dan ini yang dimaksud dalam ayat tadi. Hadis mengkhususkan ayat yang masih umum. Ayatnya mengatakan zalim, Rasul mentafsirkan zalim di situ maksudnya kesyirikan. Kemudian yang 2D, taudzihul muskil, menerangkan yang masih samar-samar dalam Al-Quran. Contoh kata para ulama, ayat tentang makan sahur, sampai kapan batasannya? Rasul mentafsirkan ayat yang pernah samar-samar bagi sebagian para sahabat, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Sebagian sahabat bahkan menaruh benang hitam dan benang putih di kasurnya. Namun enggak jelas-jelas apa maksudnya. Maka Rasul menjelaskan itulah datangnya waktu fajar shadiq atau waktu datangnya sholat subuh. Ini Rasul menjelaskan yang masih samar-samar dalam ayat Al-Quran. Dan memang itulah salah satu tugas Rasul. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 44. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir. Ini perintah Allah kepada Rasul untuk Rasul menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, tugas al-hadis atau as-sunnah terhadap Al-Quran mendatangkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Ya. Seperti kata para ulama, contohnya hukum air laut apakah suci atau tidak. Demikian pula dengan bangkai ikan di laut, bangkai binatang di laut. Tidak ada dalam Al-Quran pembahasannya. Yang ada dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan tahurun ma'uhu, air laut itu suci, halun maitatuhu, dan halal bangkai ikan atau binatang di laut. Makanya dulu ada kisah Rasul dan para sahabat Rasulullah mendapati apa? Mungkin kalau sekarang kayak ikan paus yang terdampar, yang mati.
dimakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan sekali lagi, ini tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Maka jangan salah paham. Dalam Al-Quran kan dilarang makan bangkai. Maka dijelaskan itu bangkai binatang selain diri lautan. Ya. Binatang ikan di laut bangkainya kata Rasul hilun maitatuhu. Kecuali bangkai kapal ya, beda lagi, jangan dimakan. Nah, ini kalau bangkai ikan binatang di laut kata Rasul hilun maitatuhu. Demikian pula masalah hewan buas ya, kata Rasul SAW bahwasanya Allah mengharamkan setiap binatang yang buas atau seperti harimau dan seterusnya. Ini tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Aku diberi yang semisal dengan Al-Quran. Artinya hadis dalam masalah dalil sejajar dengan Al-Quran. Maka tidak boleh mengatakan iya itu hadisnya sahih, tapi mana ayatnya? Tidak perlu, karena hadis sudah kata Rasul bisa dijadikan dalil sebagaimana Al-Quranul Karim. Secara pendalilan hadis dan Al-Quran itu sama. Bedanya sudah kita sampaikan, kalau Al-Quran kita baca satu huruf dapat satu pahala. Beda dengan hadis, tidak seperti itu. Kalau kita baca Al-Quran disunahkan membaca at-ta'awud, membaca hadis tidak. Ada perbedaan, ada persamaannya. Ya, ini yang kita terakhir bahas kemarin, namun kita ulangi pada kesempatan ini untuk lebih memantapkan lagi. Kemudian yang keempat, ini ada khilaf di antara para ulama, yaitu apakah al-hadis bisa menasakh, menghapus apa yang ada dalam Al-Quran. Ini sekali lagi ada khilaf, cuma yang tiga ini yang disepakati oleh para ulama. Namun kita sampaikan yang keempat, bahwasanya al-hadis itu secara ar-rajih, yang benar, yang kuat pendapat ulama, bisa menghapus apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti kata para ulama, contohnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas salah seorang di antara kalian, kalau kedatangan sakratul maut, hendaklah menulis wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Tapi Rasul mengatakan la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka ini sekali lagi salah satu contoh kata para ulama yang berpendapat al-hadis bisa menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran. Ini salah satu contohnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita pindah ke pembahasan berikutnya, halaman 6, poin ketiga. Tafsirul Quran bi aqwali sahabah. Tafsir Al-Quran dengan ucapan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan tadi, ini hanya ringkasan dari ucapan Imam Ibnu Katsir. Ya, sudah kita sampaikan dari awal, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab ini hanya meringkas dari yang ada dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga tafsir Ibnu Katsir. Contoh di sini, kata beliau, metode tafsir Al-Quran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, yang ketiga ayat dengan ucapan para sahabat. Ini kita menukilkan dari muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa hina idzin idza lam tajid at-tafsir fil Quran wala fi sunnah raja'na fi dzalik ila aqwali sahabati. Kalau kita tidak mendapati tafsir Al-Quran
dengan ayat Al-Quran yang lain, tidak ada ayat ditafsirkan dengan hadis, maka kita kembalikan kepada ucapan para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum jami'an. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Katsir, fa innahum adra bidzalik, karena merekalah orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Lima syahadu minal qara'in wal ahwal allati ikhtassu biha, karena mereka langsung menyaksikan bagaimana ayat itu turun kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang langsung belajar Al-Quran kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengikuti pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam tafsir surat Al-Fatihah sendiri, kita setiap salat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana aula atau man kana arah bil haqqi kana aula bihi. Barang siapa yang lebih tahu tentang kebenaran, maka dialah yang lebih dekat kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walihada fasara salaf as-siratal mustaqim bi Abi Bakar wa Umar wa bi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para salafus saleh mereka mentafsirkan siratal mustaqim dengan Abu Bakar, Umar dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada petunjuk kecuali melewati jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin, kaum al-ansar, para sahabat Rasul, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini perintah Allah agar kita mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul SAW dengan sebaik-baiknya, karena keridhaan Allah harus melewati jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini isyarat dari Rasul untuk mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul SAW, terutama Al-Khulafa Ar-Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Rasul mengatakan iktadu billahi min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum jami'an. Ini perintah Allah dan Rasul agar kita mengikuti para sahabat, terutama dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, karena mereka yang paling paham tentang tafsir Al-Quranul Karim. Bahkan kita alhamdulillah sudah pernah menerjemahkan kitab yang kita beri judul 109 faedah dialog antara Abdullah bin Abbas dengan kelompok Khawarij, dengan kelompok teroris waktu itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika diutus oleh Ali bin Abi Thalib ke markasnya kelompok teroris pada waktu itu, beliau mengatakan ji'tukum min indi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku diutus oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, min indil muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar.
dari sepupunya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, alladzina nazat alaihimul Quran, yang mana Al-Quran pertama kali turun kepada mereka para sahabat Rasulullah SAW, wahum a'lamu bit tafsiri minkum, dan mereka para sahabat lebih paham tentang tafsir Al-Quran dibandingkan kalian, wahai kelompok Khawarij atau kelompok teroris. Ini sekali lagi yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita mau tambahkan lagi ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Mereka para sahabat yang langsung menyaksikan bagaimana turunnya Al-Quran. Kemudian walima lahum minal fahmit tam wal ilmi sahih wal amalis saleh, dan karena mereka memiliki pemahaman yang sempurna, ilmu yang benar, dan al-amal as-saleh. La siyama ulamaihim wa kubaraihim kal a'immatil arba'ati al-khulafa'ir rasyidin. Terutama tadi 4 khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Wal a'immati al-muhtadin al-mahdiyyin wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Demikian pula pemahaman sahabat Rasul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Disampaikan di sini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Walladzi la ilaha ghairuhu ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fi man nazalat wa aina nazalat." Ya, salah satu ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirinya, tidaklah satu ayat dari Al-Quran turun kecuali aku, kata Abdullah bin Mas'ud, tahu kepada siapa turun dan di mana diturunkan. Walau a'lam ahadan a'lam bi kitabillah minni tanaluhu al-mataya la ataituhu. Kata beliau, seandainya aku tahu ada seseorang yang lebih tahu tentang tafsir Al-Quran dibandingkan aku, yang mana bisa ditempuh oleh kendaraan untuk sampai kepada orang tersebut, aku akan mendatanginya. Inilah sekali lagi pernyataan dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah Mas'ud. Beliau adalah salah satu yang paham tentang tafsir Al-Quranul Karim. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, kana rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dahulu para sahabat Rasulullah SAW apabila belajar Al-Quran itu 10 ayat bertahap, tidak pindah kepada ayat yang lain sampai mereka betul ya'rif ma'aniyahunna, sampai betul-betul paham ayat-ayat tersebut. 10 ayat dipahami betul. Belajar kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka murid-murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, mereka tidak pindah kepada ayat yang lain sampai betul-betul paham maknanya dan mengamalkannya, ya, serta berpegang teguh dengannya. Dan ini pula yang dikatakan juga oleh seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Beliau mengatakan, haddatsana alladzina kanu yuqri'unana annahum kanu la yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ta'allamu asyra ayat lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha minal amal fa ta'allamnal Qur'an wal amala jami'an. Sekali lagi diriwayatkan oleh tabi'in, kami diceritakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, kami diberi wejangan oleh guru-guru kami dari kalangan para sahabat bahwasanya mereka dahulu tidaklah belajar Al-Quran kepada Nabi SAW sehingga mereka paham dulu 10 ayat.
Tidak pindah kepada ayat yang lainnya sampai mereka betul-betul memahaminya, mengamalkan isinya. Dan kami, kata para sahabat, belajar Al-Quran dan sekaligus mengamalkannya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa minhum al-habru al-bahru Abdullah bin Abbas ibnu ammi Rasulullah SAW wa turjumanil Quran. Dan di antara para sahabat Rasul yang ahli tafsir Al-Quran adalah sepupu Rasul SAW, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dijuluki di sini dengan istilah al-habr, habrul ummah. Habr itu artinya tintanya atau penanya umat lah. Artinya betul-betul yang menguasai ilmu agama dan tafsir Al-Quran. Demikian pula beliau dijuluki al-bahru, lautannya ilmu, ya. Dan juga dijuluki dengan, digelari dengan turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Bi barokati du'ai Rasul SAW. Karena mendapatkan barokah doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan ucapan, dengan doa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Abdullah bin Abbas urusan agama ini dan ajarkan dia tafsir Al-Quranul Karim. Ini ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tentang metode yang ketiga mentafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat Rasul SAW, karena mereka adalah orang yang paling paham tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dicontohkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Jamizin rahimahullah tentang tafsir Abdullah bin Abbas yang berkaitan dengan surat An-Nisa 43 tentang kata-kata aula mastumun nisa. Mungkin secara bahasa tentang ini masalah tayamum dan seterusnya, bahwasanya diwajibkan istilahnya mandi janabah dan seterusnya. Kalau lamastum secara bahasa itu memegang, tapi diterjemahkan oleh Abdullah bin Abbas, ditafsirkan oleh beliau dengan ai jama'tum, kalian menyetubui istri-istri kalian. Jadi kata-kata lamastum bukan sekedar menyentuh, namun apa? Menyetubui istri-istri kalian. Demikian pula kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, sering kita diriwayatkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ini metode tafsir yang hak sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir tadi. Demikian pula ini yang kita isyaratkan tadi tentang kelompok Khawarij, kelompok teroris yang mereka kenapa berbuat teror ini sejak dahulu kala, karena kesalahpahaman mereka, kegagalan paham mereka tentang tafsir Al-Quran, terutama Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Kelompok Khawarij teroris sepanjang masa mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bahkan yang dituduh demikian mereka kafirkan. Kalau sudah dikafirkan mereka halalkan darahnya, layak dibunuh, dibom dan seterusnya. Di antara yang menjadi korbannya adalah sepupunya Rasul Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah, maka beliau pun dihalalkan darahnya. Mau sholat subuh langsung dibunuh, istilahnya tusuk dengan pedang, dipenggal dengan pedang dengan alasan inil hukmu illa lillah, dan mereka niatnya jihad membunuh Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah min dzalik. Ini semuanya karena dasarnya salah paham, salah tafsir surat Al-Maidah tadi. Padahal para sahabat Rasul seperti Abdullah bin Abbas mentafsirkan Al-Maidah 44 faulaika humul kafirun dengan kata-kata kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufrun la yangkulu anil millah,
kekafiran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Makanya kalau kita kembali ke tafsir para sahabat, insya Allah akan jauh dari sikap radikalisme ataupun terorisme. Bedakan antara sekali lagi tafsir para sahabat dengan tafsir tadi, ya, para teroris dan seterusnya. Mereka jauh dari penafsiran para sahabat Rasulullah SAW sehingga mereka pun jatuh ke dalam jurang radikalisme dan terorisme. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, kemudian tafsir ayat dengan ucapan para sahabat, kemudian setelah itu tafsirul Quran bi aqwali tabi'in. Yang keempat, tafsir ayat dengan ucapan para tabi'in, muridnya para sahabat Rasul. Sahabat yang pertama karena mereka langsung belajar kepada Rasul. Kemudian siapa lagi yang paling paham tentang tafsir Al-Quran setelah para sahabat? Ya, muridnya para sahabat, para tabi'in, yang mereka juga direkomendasi oleh Rasul dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat. Kemudian setelah mereka, setelah para sahabat siapa? Para tabi'in. Ya, muridnya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir masih dalam muqaddimah beliau. Kata Imam Ibnu Katsir, "Idza lam tajid at-tafsir fil Qur'an wala fis sunnah wala wajadtahu anis sahabati faqad raja'a katsirun minal a'immah fi dzalik ila aqwalit tabi'in." Apabila Anda tidak mendapatkan tafsir ayat dengan ayat, tidak mendapatkan tafsir ayat dengan sunnah atau hadis, tidak mendapatkan tafsir ayat dengan ucapan para sahabat, maka kebanyakan para imam-imam kaum muslimin, ulama-ulama kaum muslimin, mereka mengembalikan tafsir ayat tersebut kepada ucapan para tabi'in, aqwali tabi'in. Kamu Mujahid Ibni Jabr, seperti ulama kalangan tabi'in, ulama tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid Ibni Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana dikatakan oleh ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, idza wajadta tafsir Mujahid kafabihi. Apabila engkau mendapati tafsirnya Mujahid bin Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas tadi, maka itu sudah cukup bagimu. Ini rekomendasi para ulama, sekali lagi tentang penafsiran para ulama at-tabi'in seperti Mujahid, demikian pula Atha bin Abi Rabah dan seterusnya. Kama qala Muhammad bin Ishaq, ya, Mujahid pernah berkata, seperti yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, aratul mushaf ala ibni Abbas salasa aradat min fatihatihi ila khatimatihi. Kata Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas, aku pernah belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Artinya belajar tafsir Al-Quran 3 kali. Bukan sekali saja, beliau belajar tafsir Al-Quran dari awal sampai akhir. Namun beliau sampai 3 kali belajar tafsir Al-Quran kepada sahabat Rasul dan yang paling paham tentang tafsir Al-Quran yaitu Abdullah bin Abbas. 3 kali beliau belajar Al-Quran sampai khatam. Ini bukan sekadar belajar membaca, tidak, belajar tafsirnya. Kata beliau, uqifuhu inda kulli ayatin minhu wa as'alu anha. Dan aku selalu memberhentikan beliau setiap ayat. Jadi betul-betul detail pelajaran yang beliau ambil dari Abdullah bin Abbas tentang tafsir Al-Quran. Uqifuhu inda kulli ayatin wa as'alu anha. Aku senantiasa bertanya setiap ayatnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka ini kata Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran
bi aqwali tabi'in. Tafsir Al-Qur'an dengan ucapan para tabi'in, li'annahum akhadhu anis sahabati radhiyallahu anhum, karena mereka yang langsung belajar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicontohkan di sini di antaranya yang ditafsirkan oleh para ulama tabi'in. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-29, "Tsummastawa ilas sama." Kemudian Allah istiwa di atas langit atau ke langit. Kata Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demikian pula oleh Abul Aliyah juga dari kalangan tabi'in, mereka berdua mentafsirkan istawa dengan ala wartafa. Allah tinggi di atas langit, di atas arsy. Ini sesuai dengan penafsiran para tabi'in dari murid Abdullah bin Abbas, Mujahid dan Abul Aliyah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Setelah tafsir Al-Quran dengan ucapan para tabi'in, kemudian yang kelima, tafsirul Quran bil lughatil arabiyyah. Tafsir ayat dengan bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka di antara cara penafsirannya, ayat ditafsirkan dengan pemahaman bahasa Arab. Contoh, misaluhu qaulihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, mereka mengatakan secara bahasa Arab, quddimal maf'ul iyyaka 'alal fi'li na'budu wa nasta'in lil hasr wal ikhtisas. Ketika didahulukan objek iyyaka, ya. Kalau susunan secara asal itu, secara asal disebutkan mungkin kata kerja, subjek, baru apa? Objek. Itu susunan secara apa? Ya, lumrahnya demikian, dalam artian secara asal. Kata kerja, subjek, baru apa? Objek. Namun di sini objeknya, maf'ulnya didahulukan sebelum kata kerja dan subjeknya. Maka di situ ada makna yang tersirat, ada hal yang betul-betul spesial. Apa itu? Kata beliau secara bahasa Arab, ketika didahulukan objek daripada kata kerjanya, na'budu wa nasta'in, ini menunjukkan pembatasan, yaitu pembatasan ibadah hanya untuk Allah semata. Ya, wal ikhtisas, pengkhususkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula contoh yang lain. Kalau kita mungkin pernah melewati tafsir surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Di antara penafsiran para ulama, apa itu Al-Kautsar? Yaitu al-khair al-katsir. Karena Al-Kautsar, kalau kita kan sering mendengar jazakumullahu khairan katsiran. Jadi Al-Kautsar itu dari kata-kata apa? Al-katsir. Maka ditafsirkan oleh sebagian para ulama, Al-Kautsar al-khairu al-katsir. Rasul diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Kurang berapa menit? Masih 3 menit. Iya. Kemudian kita tambahkan lagi sedikit dari tafsir Ibnu Katsir juga, muqaddimah beliau setelah beliau menyebut metode menafsirkan Al-Quran, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan sahabat, ayat dengan ucapan tabi'in, ayat dengan bahasa Arab. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, fa'amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi faharamun.
Adapun mentafsirkan Al-Quran dengan akal-akalan kita, maka itu haram, diharamkan. Karena itu bentuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan Allah berfirman, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di antara jaring-jaring setan, kata Allah, untuk engkau berkata tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah yang tidak engkau ketahui. Jangankan kita, Al-Khalifatul Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling mulia setelah para nabi, para rasul, beliau mengatakan, ayu samain tudhilluni wa ayu ardin tahmiluni idza qultu fi kitabillah ma la a'lamu. Langit mana yang akan menaungi diriku, bumi mana yang akan memikulku seandainya aku berkata tentang ayat Al-Quran tanpa ilmu. Artinya beliau sangat takut jangan sampai mentafsirkan ayat tanpa ilmu. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Itu kalau Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dengan kita? Maka itu tadi cara menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan para sahabat, ayat dengan ucapan tabi'in dan bahasa Arab. Dan itu pun butuh penafsiran para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir. Beliau betul-betul menerapkan kaidah yang beliau sampaikan tadi. Demikian pula tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan seterusnya. Taib ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa melanjutkan lagi kajian ini dalam tafsir surat Al-Fatihah dan yang berkaitan dengannya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.